Assalamualaikum. Untuk pertemuan humanitarian law, saya akan mengambil eh, topiknya itu ngopi ya, ngobrol pintar. Karena sejujurnya memang ini bukan ekspertis saya, karena saya kan ekopolin. Jadi sebenarnya biasanya diampu oleh Ibu Fatimah, tapi karena Ibu Fatimah sedang berhalangan untuk mengampu, maka saya gantikan. Nah, oke, untuk introduction dulu ya, kita ngobrolin tentang apa itu humanitarian law. Kita coba pikirkan tentang human right ya. Sebelum kita masuk ke humanitarian law, kita masuk ke human right terlebih dahulu. Hak asasi manusia. Nah, basically, kenapa kita pintu masuknya dari human right? Karena dalam situasi perang pun, ya kan, dalam situasi perang sekalipun, ada hak asasi yang harus diperhatikan, ada hak asasi yang harus dijaga, gitu. Nah, humanitarian law ini sebenarnya adalah sebuah hukum yang berusaha untuk menjaga hak asasi manusia dalam situasi peperangan, gitu, dalam situasi konflik, ya. Nah, pintu masuknya, of course, dari human right, ya kan. Eh, Seringkali memang peperangan ini tuh dimaknai just war gitu ya. Untuk beberapa negara mereka tuh menjustifikasi perang yang mereka lakukan tuh atas nama just war. Perang demi keadilan, perang demi kebaikan dan lain sebagainya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika menginvasi Irak, menginvasi Syria, itu mereka mengatasnamakan just war gitu ya, perang demi kebaikan lah intinya seperti itu. Padahal kan kita tahu ya, perang itu pasti akan ada korban jiwa dan tidak menutup kemungkinan sivilian lah menjadi korban gitu kan. Nah, oleh sebab itu di sini humanitarian law itu berusaha untuk membatasi kebrutalan-kebrutalan dalam peperangan sekalipun perangnya itu dijustifikasi sebagai just war gitu. Oleh sebab itu humanitarian itu mengenal ada namanya just at belum dan just in belum. Nah, just at belum sendiri itu adalah justifikasi terhadap peperangan itu sendiri. Ya, misalnya eh, peperangan itu dianggap harus dilakukan justru untuk melindungi sivilian yang ada di negara tersebut dari opresi pemerintahan. Misalnya seperti itu. Tapi itu pun masih harus lebih jauh dibuktikan. Apa benar siviliannya berada pada posisi yang teropres, ditekan, gitu kan? Apa perang ini bisa dibenarkan begitu ya? Nah, tapi poinnya adalah humanitarian law ini berusaha untuk membatasi kerusakan perang, membatasi pelanggaran hak asasi manusia yang ada pada peperangan gitu. Makanya ada istilah just in bello, justification on the conduct of war. Jadi justifikasi ketika melakukan peperangan ada hal-hal yang eh, harus dilakukan gitu ya, misalnya harus menarget pangkalan militer begitu. Nah, itu masuknya adalah just in below gitu. Nah, kemudian apa sih yang diatur dalam humanitarian law? Yang diatur sebenarnya yang pertama itu adalah law of armed conflict gitu. Jadi persenjataan apa yang bisa digunakan untuk peperangan itu diatur dalam humanitarian law juga gitu ya. Kemudian seek to protect those who are non-combatants karena kita tahu bahwa setiap kali ada peperangan pasti ada korban jiwa dan korban jiwa ini seringkali bukanlah dari eh, kombatan atau bukanlah dari sasaran militer gitu ya, tapi dari non-kombatan atau masyarakat sipil. Nah, ini harus diatur gitu supaya peperangan ini tidak dijadikan si just war ini tadi ya, justifikasi terhadap peperangan ini tidak dijadikan senjata untuk apa ya, eh, berbuat seenaknya gitu dalam medan peperangan ya. Kemudian contoh yang dilakukan Israel gitu ya. Dia menjustifikasi memang perangnya itu sebagai bagian dari self defense untuk melindungi diri. Tapi kita lihat lagi, itu kenyataannya yang diserang bukanlah target-target militeristik gitu ya, bukan target-target yang dianggap mencoba untuk menyerang Israel gitu kan, dalam artian Hamas gitu. Yang diserang justru kan kebanyakan rakyat sipil, anak-anak, bahkan rumah ibadah dibombardir secara brutal gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang sebenarnya dihindari.
terlepas dari prakteknya, kemudian ada case Israel Palestina yang sangat tidak apa ya, tidak memenuhi hukum humanitarian, tapi toh tidak mendapatkan hukuman, itu nanti cerita yang berbeda lagi gitu kan. Kemudian rule to minimize suffering or exacerbating war situation, maksudnya adalah meminimalisir penderitaan-penderitaan yang terjadi atas dampak dari peperangan tersebut. Itulah maksudnya keberadaan dari humanitarian law. Dengan kata lain tuh begini teman-teman. Oke, kita tidak bisa menghapuskan perang secara keseluruhan. It is unavoidable gitu ya, nggak bisa dihindarkan gitu. Ternyata kita tidak bisa menghindarkan diri dari perang meskipun sudah ada lembaga LBB berganti kemudian jadi PBB ya yang tujuannya katanya conduct peace, menciptakan perdamaian dunia, tapi toh ternyata kita tidak bisa menghindari terjadinya peperangan antar negara gitu, terjadinya konflik berdarah. Oleh sebab itu, maka eh, dibuatlah humanitarian law ini supaya memastikan bahwa ketika dalam peperangan pun setidaknya at least bare minimumnya ada guidance, ada guide yang tidak boleh dilanggar, ada aturan yang harus diikuti oleh negara gitu, yang harus dihormati secara kolektif oleh negara-negara ketika mereka berperang gitu ya. Tuh. Jadi sejarahnya seperti itu. Menyadari tidak bisa menghindari perang, kemudian oke, kalau nggak bisa menghindari perang, setidaknya perang ini tidak boleh brutal, barbar. Harus ada aturannya. Nah, itulah kemudian aturan itu dibuat berdasarkan fondasi dari human right. Maka muncullah humanitarian law. Nah, kemudian kita lihat ada prinsip apa dalam humanitarian law. Ada prinsip utamanya itu tiga sebenarnya. Yang pertama, distinction. Yang kedua, proportionality. Yang ketiga adalah precaution. Distinction, maksudnya apa? Distinction itu kan dari kata distinct, membedakan. Jadi, dalam peperangan, eh, orang yang berperang, sorry, aktor yang berperang ini wajib membedakan mana yang kombatan dan mana yang non-kombatan, atau warga, masyarakat, pemuka agama, rumah ibadah, ya, itu adalah non-kombatan. Bahkan wartawan, petugas medis itu adalah non-kombatan gitu. Sekalipun petugas medis itu ada berada di pangkalan militer gitu ya, dia bertugas di situ, tapi dia statusnya tetap non-kombatan. Jadi yang pertama itu prinsipnya adalah distinction. Harus benar-benar bisa membedakan dan jangan secara sengaja mentarget mereka yang sebenarnya bukan kombatan. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa lihat secara nyata ya bahwa Israel sama sekali tidak memenuhi itu gitu ya. Dia menarget yang masyarakat sipil pun dia target gitu kan. Wartawan dia target, pers dia target, petugas medis dia target gitu kan, semua dia target. Nah, ini kan tidak sesuai sebenarnya dalam prinsip humanitarian law. Kemudian prinsip yang kedua adalah proportionality. Proportionality itu maksudnya memang dalam peperangan itu kadang kita tidak bisa memastikan eh, bebas dari collateral damage. Collateral damage itu kerusakan-kerusakan yang tidak disengaja sebenarnya, tapi terjadi gitu. Misalnya kita eh, apa namanya menembak pangkalan militer gitu ya. Kemudian pangkalan militer itu terbakar gitu misalnya dan menimbulkan kerusakan di beberapa bagian pemukiman warga. Nah, ada batasan di mana collateral damage ini bisa dimaklumi, kerusakan tersebut bisa dimaklumi gitu atas unsur ketidaksengajaan. Kan terlihat ya, mana yang misalnya dia targeting bom secara sengaja, mana yang memang oke, nyasarnya sebenarnya yang poin A, tapi kemudian ledakannya terkena beberapa sedikit gitu ya ke poin-poin yang ada di sekitarnya itu. Nah, maka itu adalah bentuk dari collateral damage. That's why prinsip yang kedua adalah proportionality. Mereka harus lihat kira-kira kalau misalnya targetnya itu, target perangnya itu berada di pemukiman warga, nah mereka harus secara proporsi untuk menentukan keputusannya. Proporsional menentukan keputusannya yang paling minim risiko untuk tidak mengenai sasaran yang non-kombatan. Jadi mengutamakan proportionality dalam hal penyerangan. Tidak boleh sampai mengenai sasaran-sasaran yang non-kombatan tadi, gitu. Atau pemukiman warga. Kalau misalnya pemukiman warganya lebih besar gitu ya, kemudian
let's say ada sarang teroris di sekitar pemukiman warga yang sangat besar itu, berarti sarang terorisnya ini tidak boleh dibom gitu, karena itu berdasarkan prinsip proportionality. Ya nggak proporsi dong, hanya menarget sekecil rumah yang dianggap rumah terorisme satu gitu ya, kemudian melukai non-kombatan atau rumah sivilian yang begitu banyak, itu kan nggak proporsional. Ya, jadi prinsip kedua setelah distinction itu adalah proportionality. Yang ketiga adalah precaution, ya, take all visible precaution to prevent causalities. Jadi mengukur ya semua kerusakan yang mungkin terjadi, kemudian mengambil langkah preventif agar kerusakan itu tidak terjadi. Gitu. Misalnya mereka tahu bahwa contoh aja ya, misalnya ada teroris yang dianggap bersembunyi di bawah pemukiman warga gitu ya, di lorong-lorong pemukiman warga gitu ya. Berarti mereka harus bikin preventive action supaya ketika mereka meluncurkan aksi serangan terhadap militer itu sebisa mungkin tidak menimbulkan banyak kerusakan atau korban jiwa yang sebenarnya bukan target mereka. Nah, ini adalah hukum-hukum humanitarian itu. Nah, ini yang kita lihat sekarang yang jelas terpampang gitu ya. Yang dilakukan Israel itu jauh dari hukum humanitarian karena dengan sengaja dia menarget masjid, dengan sengaja dia mentargetkan gereja, dengan sengaja dia mentargetkan pemukiman warga, bahkan refugee camp gitu ya, camp pengungsi, jelas-jelas camp pengungsi gitu ya. Dari prinsip distinction nggak masuk, dari prinsip proportionality nggak masuk, apalagi dari prinsip precaution. Nah, inilah humanitarian law. Jadi humanitarian law sebenarnya bukan hukum untuk melegalkan perang, bukan. Tapi ini adalah bare minimum untuk mengatur peperangan karena saking sudah tidak bisa dicegah lagi tuh peperangan gitu. Jadi ya udahlah, yang penting ada hukumnya untuk mengatur peperangan supaya tidak brutal dan barbar gitu. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa eh, lihat ya awal kemunculannya itu sebenarnya karena ada penggunaan persenjataan yang dianggap sangat tidak manusiawi. Namanya tuh dum-dum balet. Dum-dum balet itu peluru, peluru dum-dum. Jadi peluru itu ketika mengenai sasaran atau mengenai targetnya itu akan menimbulkan kerusakan eh, organ yang begitu besar gitu ya. Jadi lukanya itu akan sangat meluas gitu. Beda sama peluru biasa gitu ya ketika dia menembus badan, oke, ya udah lukanya kecil gitu kan. Tapi pelurunya masuk gitu. Tapi kalau dum-dum balet ini dia akan menimbulkan kerusakan yang sangat apa ya namanya? Sangat tragis gitu ya dan itu eh, boleh jadi malah orangnya korbannya itu tidak langsung meninggal tapi dia akan terluka parah dan kesakitan dulu gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena tidak manusiawi. Awal mulanya karena itu ya melihat bahwa oke deh ini emang nggak bisa dihindarkan perang tapi kita bisa membuat kausalitasnya itu diminimalisir gitu. Nah, terus penggunaan penggunaan persenjataan yang tidak manusiawi itu harus di-ban, harus dilarang, termasuk si dum-dum balet ini. Karena seringkali juga dum-dum balet ini menyerang sipil gitu ya, dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa di badan warga sipil ya. Nanti teman-teman bisa cek gitu di Google, cek apa namanya, badan yang terkena tembakan dum-dum balet gitu ya. Itu lebar gitu, melebar, sayatannya itu terbuka lebar gitu ya, dan itu menyakitkan nggak langsung terkena organ penting tapi menyiksa membuka organ secara lebar gitu kan. Kemudian eh, dari situ kemudian diaturlah dalam The Hague Convention. The Hague Convention ini yang pertama kali muncul konvensi untuk mengatur peperangan dan mengatur persenjataan apa saja yang boleh dipakai atau tidak boleh dipakai dalam peperangan. Tuh. Sumber-sumbernya apa sih dalam humanitarian law? Yang pertama ada treaty, ya treaty, kemudian eh, konvensi gitu ya. Nah, yang sumber utamanya tadi The Hague. Kemudian dari The Hague tuh nanti muncul lagi yang lain-lain. Ada Geneva Convention, ya. Kemudian nanti muncul lagi yang turunan yang di bawahnya. Sebenarnya banyak sekali teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Dan semuanya sebenarnya mengacu pada human right. Ya, pasti mengatur tentang hak asasi masyarakat sipil yang harus dilindungi gitu. Kemudian dalam hukum humanitarian itu mostly mengatur apa yang dilarang dalam peperangan. Ya, pertama direct attacks on civilian or civilian objects seperti tadi yang sudah diterangkan pada prinsip apa namanya
distinction tadi ya. Makanya harus bisa membedakan mana civilian, mana non-civilian, gitu kan. Mana kombatan, mana non-kombatan. Mana yang target perang, mana yang bukan target perang. Ya, kemudian indiscriminate attacks gitu ya. Indiscriminate attacks itu pokoknya udah habisin aja semuanya, ratain semuanya gitu ya. Nggak peduli itu ada warga di situ, ada tempat ibadah di situ, ada wartawan di situ. Nggak peduli, pokoknya habisin semuanya, ratakan semuanya. Itu adalah indiscriminate attacks. Itu sebenarnya nggak boleh, dilarang gitu kan. Use of weapon causing superfluous injury or unnecessary suffering. Penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan permanen dan eh, penderitaan gitu ya, penderitaan yang tragis yang tidak perlu gitu ya, yang membuat orang tuh kesakitan dalam waktu lama gitu ya, itu nggak boleh digunakan gitu karena tidak manusiawi. Nah, termasuk yang digunakan oleh oleh Israel gitu ya, seperti bom fosfor itu kan eh, apa namanya ya, efek kesakitannya itu kan lama itu, fosforus itu lama sekali dia membakar kulit secara meluas gitu ya, itu kan tidak manusiawi dan itu tidak dibolehkan. Nanti kita bisa cek lagi nih persenjataan apa saja yang tidak boleh digunakan dalam peperangan, gitu ya. Kemudian taking of hostage, mengambil tawanan yang civilian. Masyarakat diambil sebagai tawanan, itu nggak boleh. Kemudian village itu adalah penjarahan ya, penjarahan ke rumah-rumah warga gitu ya. Jadi kayak aji mumpung nih, mumpung kita serang military camp di negara itu, terus militernya udah lemah, negaranya udah lemah, kita jarah aja rumah warganya, itu juga nggak boleh gitu ya. Kemudian torture or inhuman treatment, perlakuan tidak manusiawi gitu, penyiksaan, pemerkosaan, itu nggak boleh. Ya kan? Jadi sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada. Ya tinggal bagaimana political will, kemauan politiknya untuk mengimplementasikan ini. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana ketika eh, Israel itu dituntut oleh Afrika Selatan dengan case genosida gitu ya ke International Court of Justice. Ya, dituntut, bukti-buktinya sudah jelas dipaparkan. Tapi kemudian untuk eh, apa namanya ya, implementasi hukumannya, penjatuhan hukumannya itu yang kemudian menjadi problematik gitu ya. Tidak semudah itu ternyata, padahal sudah jelas terpampang nyata bahwa Israel ini melakukan kejahatan humanitarian gitu kan. Implementation and enforcement ya. States have the primary responsibility to implement EIHL. Nah, ini secara utopis ya. Utopis itu jadi secara idealnya ya memang harusnya seperti itu. Tapi kan kita melihat kenyataannya tidak semudah itu ya. Negara itu mau mengimplementasikan ini. Even negara sebesar Amerika yang mengusulkan ini pun akhirnya dia bertekuk lutut. Tidak mampu. Tidak mampu menerapkan international humanitarian law when it comes to Israel gitu kan. Pokoknya kalau udah berurusan sama Israel ya dia tuh ibaratnya kayak bebas hukum gitu ya. Mungkin kalau negara-negara lain yang melakukan itu bisa jadi terkena nih sanksi-sanksi ini. Tapi karena ini Israel, dia jadi kayak punya impunity, kekebalan khusus dari international humanitarian law itu ya. Kemudian negara itu punya tanggung jawab untuk melatih angkatan militernya supaya memahami humanitarian law. Ya, jadi tentara-tentara itu kan kebanyakan mungkin bukan lulusan eh, lulusan S1 itu ya, bukan bachelor degree. Kebanyakan yang turun ke medan perang tuh kan mungkin eh, SMA, lulusan SMA gitu ya. Intinya memang dia memang dilatih untuk pertahanan militer gitu kan. Nah, tapi negara itu wajib memberikan pemahaman, pelatihan gitu bahwa ini loh dalam aturan perang itu ada hukum yang berlaku, yang harus kita taati bersama gitu kan. Nah, ini harus dipahamkan kepada angkatan yang akan diturunkan dalam medan perang. Itu harus menjadi pemahaman secara kolektif bagi para anggota militer dan itu adalah tanggung jawab negara untuk eh, diseminasi knowledge tersebut gitu ya, untuk mentransfer knowledge tentang humanitarian law ke dalam basis militer agar basis militer ini juga punya penyamaan persepsi nih dengan kita masyarakat sipil, dengan para akademisi, dengan negara bahwa ini ada hukum humanitarian yang harus dianut gitu kan. National legislation to punish war crimes. Selain itu, negara harus punya legislasi di level nasionalnya sendiri karena sulit sekali menghukum kejahatan perang di level global.
gitu. Maka negara itu harus berkomitmen punya aturan di level nasional sendiri itu ya, kebijakan di level nasional sendiri untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan perang gitu di dalam rumahnya, domestically. Nah, dengan begitu hukum humanitarian law ini lebih punya kekuatan gitu karena hukum humanitarian law diturunkan ke dalam peraturan-peraturan domestik masing-masing negara sehingga ada tajinya, ada kekuatannya seperti itu. Ya. Kemudian International Criminal Court prosecutes individual. Nah, ada yang namanya nanti kita pelajarin ya. Ada beda yang namanya ICJ, International Court of Justice sama International Criminal Court, ya. Kemudian kita masuk ke dalam court ya. Apa sih yang menjadi court itu? Court ini kan pengadilan. Nah, di level internasional ini banyak sekali pengadilan, banyak sekali court gitu kan. Yang pertama adalah International Court of Justice atau disebut dengan The Hague gitu ya. Nah, International Court of Justice ini untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh negara. Nah, di sini negara bisa menuntut negara lain. Contohnya, Afrika Selatan bisa menuntut Israel atas pelanggaran pelanggaran hukum humanitarian dan pelanggaran eh, apa namanya hukum perang gitu ya kepada warga Palestina. Walaupun yang berkonflik secara langsung bukanlah Afrika Selatan melawan Israel, tapi Afrika Selatan bisa membawa case ini. Begitu pula dengan negara lain bisa membawa case ini ke International Court of Justice. Intinya head to head-nya adalah negara dan negara gitu ya. Tapi kalau International Criminal Court itu yang eh, bisa membawa kasus itu bukan hanya negara, bahkan individu. Level individu itu juga bisa melakukan tuntutan dan membawa sebuah kasus untuk disidangkan dalam International Criminal Court, gitu ya. Kemudian ada International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Ini dibuat untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang terjadi pada saat Perang Balkan, gitu. Khususnya sebenarnya untuk itu, ya perang antara Bosnia eh, Herzegovina dengan apa namanya Hungaria gitu ya. Pokoknya perang-perang yang terjadi di Balkan. Nah, pada saat itu kan memang belum ada aturan-aturan perang gitu ya, belum ada kalaupun sudah ada belum dikuatkan, belum dilegitimasi gitu ya. Jadi banyak sekali kejahatan perang tersebut di situ gitu ya dan banyak sekali korban yang perlu mendapatkan keadilan. Nah, korban-korban ini bisa menyuarakan eh, apa ya hak mereka untuk mendapatkan kompensasi atau keadilan itu dalam International Criminal Tribunal for the former of Yugoslavia. Itu juga International Criminal Tribunal for Rwanda. Pada saat itu Rwanda itu ada konflik berdarah antara dua suku utama mereka, Hutu dan Tutsi gitu ya. Nah, itu kemudian menyebabkan eh, banyak sekali korban perang yang menderita ya traumanya berkepanjangan dan untuk menyelesaikan ini semua untuk rekonsiliasi dibutuhkan International Criminal Tribunal for Rwanda ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri juga di sini ada UN High Commissioner for Refugees, kemudian ada European Court of Human Rights, ya ini semua adalah lembaga-lembaga untuk mengadili gitu ya, mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum perang gitu. Tapi yang paling terkenal memang International Court of Justice sama International Court of um, sama ICC tadi ya, International Court of Justice sama International Criminal Court gitu ya. Yang International Criminal Court dia lebih inklusif karena individu pun bisa membawa kasus-kasus kejahatan perang ke persidangan itu gitu ya. Misalnya ada korban perkosaan ya oleh militer yang sedang melakukan invasi. Nah, itu kan kasus individu kan, lebih ke individu. Itu bisa dibawa ke International Criminal Court gitu. Nah, nanti tugas selanjutnya teman-teman akan mempelajari secara lebih detail kasus-kasus apa saja yang ditangani oleh International Court of Justice, UN High Commissioner for Refugee, ya, kemudian Inter-American Commission and Court of Human Rights kan banyak sekali nih. Dan teman-teman bisa analisa kira-kira kelebihan dan kekurangan dalam court itu dalam
menegakkan hukum atas kejahatan perang itu seperti apa. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Ngopi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.